Assalamualaikum, izin bertanya, apakah seseorang yang berbuat baik terhadap orang yang non-muslim mendapatkan pahala? Jadi begini, jangankan non-muslim, berbuat baik sama binatang dapat pahala. Ya, tapi binatang semuanya apa? Agamanya apa? Enggak punya agama kan? Binatang, tumbuh-tumbuhan. Innamal a'malu binniyat. Berbuat baik kepada siapapun dapat pahala. Jangankan sama non-muslim. Bahkan diperintahkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tamunya non-muslim, berbuat baik enggak? Man kana yu'minu falyukrim jarahu, tetangganya juga non-muslim. Ya. Bahkan dengan akhlak dan perlakuan yang baik, yang non-muslim bisa masuk Islam. Ada seorang mahasiswa, tamunya, ya mahasiswa kan setiap kamar punya ranjang satu. Ada tamu non-muslim, dipersilahkan dia tidur, dia gelar sejadah, dia tidur di bawah, karena ranjang untuk satu orang. Untuk yang non-muslim ini, ya susah untuk dipahami, ini kan kamu yang beli. Tapi yang muslim tadi mengatakan, kamu tamu saya harus menghormati kamu. Nah, untuk mereka-mereka yang hidup dengan, yang diperbudak dengan harta, dia nggak akan mau begitu. Nah, itu akhlak itulah yang membuat mereka-mereka yang non-muslim dapat pahala. Ya. Bahkan ekosistem, ya tanaman ini dijaga, dapat pahala juga. Ya, tidak dihancurkan, tidak dia jaga. Ya. Menjaga ekosistem itu semua perintah agama, jangan dirusak. Waktu perang pun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa itu? Ya, para petani jangan dibunuh. Ya, tempat ibadah dan dirusak. Pohon-pohonan juga jangan dihancurkan. Itu saat perang. Bagaimana kalau nggak ada perang? Sekarang perang namanya sudah, ya ada konvensi Jenewa, dia langgar semua. Apalagi kalau yang dibombardir, dihancurkan mereka-mereka yang beriman dari muslimin wal muslimat. Penjara terbesar di dunia di Gaza dibiarkan saja, karena yang dipenjara di situ umat Islam. Coba kalau yang di Gaza itu non-muslim, ya agama A, B, C, yang lain, gak lama, ini sudah lebih dari 10 tahun coba. Dibiarkan aja, karena di situ muslimun. Bahkan negara-negara muslim yang di sekitar pun gak membantu apa-apa. Itu yang terjadi. Keputusan PBB pun gak didengar juga. Itu. Tapi insya Allah suatu saat manusia akan melihat mana yang hak dan mana pula yang batil. Ada seseorang memberikan cincin kepada orang yang pandai menulis di cincin. Tolong bang, tuliskanlah pengalaman kamu yang panjang itu, apa kira-kira yang bisa ditulis itu. Mungkin sebagian udah dengar cerita ini. Akhirnya dia tulis dalam bahasa Inggris, dia katakan, this too shall pass. Artinya yang ini pun akan berlalu. Yang ini pun akan berlalu. Artinya kalau seseorang dalam keadaan sulit, pasti akan lewat. Kesulitan itu gak akan terus sulit. Kesenangan pun gak akan abadi. Hidup pun gak akan kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi orang kalau keadaan senang, gak akan senang terus. Syukuri. Kalau susah gak akan susah terus, nanti akan berlalu. Dan kehidupan pun akan berlalu semuanya. Dan setelah 100 tahun, ya, dalam sebuah hadis tidak akan ada yang hidup di bumi ini, semua juga sudah di bawah tanah. Yang di bawah adalah amal masing-masing. Sungguh bahagia mereka-mereka yang ketika kembali kepada Allah, bekalnya cukup dan dia tersenyum bahagia dan Allah pun ridha kepadanya. Itu. Jadi saudara, kalau dia melihat, kalau dia dalam keadaan senang pun jangan takabur, akan hilang ini. Kalau susah, tenanglah, ini akan berlalu.
Jadi hidup selalu dalam kondisi bersyukur, optimis, husnuzan pada Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang muslim, adz-dzannina billahi wa ma dhannukum birabbil alamin. Ini untuk mereka-mereka yang beriman. Tapi yang musyrik, yang sudah jelas-jelas berbuat maksiat, sudah itu adz-dzannina billahi dhannas sau. Sudah kufur, sudah mengingkari Allah, masih pula berburuk sangka pada Allah. Nah, itu siksaannya. Siksaannya semakin berat. Nah, kalau seorang muslim, kalau kita semua ditanya, wa ma dhannukum birabbil alamin, apa prasangka kalian kepada Rabb alam semesta? Pasti kita mengatakan Rabbun Karim, Rabbun Rahim, Rabbun Ghafur. Allah Maha Pemurah, Penyayang, Pengampun, dan semua yang indah-indah kita berikan pada Allah. Nah, itu Allah senang. Ana inda husni dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka baik hambaku kepadaku. Tinggal bagaimana prasangka dan seorang hamba itu kepada Rabbnya, husnudzan atau suudzan. Kalau dia berbaik sangka, maka dia akan dapatkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berburuk sangka, ya dia akan dapatkan keburukan. Pasti semua kita akan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslimah, apapun kita husnudzan pada Allah. Apa husnudzan itu? Kalau dibukakan yang gaib, pasti kita semua ridha. Ya, dibukakan, ya Allah, semuanya indah. Semuanya bagus semua. Asal kita husnudzan. Cuma manusia ini selalu tergesa-gesa. Selalu kenapa ini, kenapa bahasa itu yang muncul. Kenapa yang fulan itu yang tidak sholat, ini kok rezekinya mudah. Saya udah puasa 30 hari, saya udah ini, sudah ini. Kok seret, kok sulit, kok ini. Nah, ini buruk sangka. Ya. Buruk sangka. Mungkin tuh ujian itu sudah dekat-dekat dan aku akan dapat. Dan semuanya tidak urusannya uang. Ya. Ada seseorang punya anak semata wayang, berarti kan satu kan? Sakit. Wow, sana obat, sana ini. Bahkan dia katakan, kalaupun habis uangku ini, yang penting anakku sembuh. Pertanyaannya sebelum anaknya kena sakit, kemana uang kamu yang banyak kamu tidak infakkan? Nah, itu mana sekarang? Itu. Jadi ketika sehat anaknya, kenapa kamu enggak berikan perhatian dari hartamu untuk dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala?